Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian bagi Allah. Innal hamdalillah wa syukurillah, dan segala syukur hanyalah dari Allah. Ala ni'matillah, atas segala nikmat dari Allah. Ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat tercurah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Rendah hina kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi enggak disambut dengan salawat, kata Nabi. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya, rawahu Tirmizi sahih. Akan rendah hina kecewa nantinya orang yang mendengar namaku disebut, kata Nabi, tapi enggak disambut dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, atas keluarganya, wa ashabihi, atas sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan yang mengikuti sahabat, wa tabi'in, dan pengikutnya pengikut sahabat, wa tabi'in, dan pengikutnya para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan-kebaikannya ila yaumiddin, sampai hari kiamat, maka termasuk kita insya Allah. Karena kalau umpamanya kita diurutin, kita insya Allah tabi'in. Insya Allah. Ya, karena kita mengikuti sampai. Coba aja. Antum orang dari mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Siapa ayah antum? Ayahnya? Kakeknya? Nah, itu dia. Antum belajar dari ayah. Ayah belajar dari kakek. Kakek belajar dari buyut. Buyut belajar dari siapa? Dari ayahnya lagi. Ayahnya mungkin jumpa dengan salah seorang. Atau misalnya kayak Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah cucu atau cicit daripada Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan adalah cucu atau cicit daripada Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta adalah cucu atau cicit, ya. Ini contoh gitu dari Pangeran Wijayakarta. Terus cucu atau cicit lagi dari Tubagus Angke misalnya. Ya, cucu atau cicit lagi dari Fathahillah. Fathahillah adalah cucu atau cicit dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah cucu Rasulullah ke-22. Itu contoh, ya, tabi'in. Kenapa ini penting saya awali? Ya, karena kita tidak putus dengan jalur ulama. Yang putus dengan jalur ulama tidak akan bisa kemana-mana. Cinta ulama adalah saat ini yang mesti kita pegang. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak ada sekarang dan tiada lagi nabi yang baru. Walaupun di Jawa Barat kemarin ada Cecep mengaku seorang nabi. Benar namanya Cecep. Beneran ada. Tahun lalu dah gitu. Nggak enak banget kan. Kalau salawat bagaimana? Allah masya Allah Cecep. Ya. Kedengaran itu nggak enak gitu loh. Cecep saudara. Ya. Dan karena tidak ada lagi nabi, maka kepada ulama lah kita bergantung. Nah, antum bergantung pada siapa? Ulama siapa? Nusran. Nusran. Hah? Nusran bukan? Bukan ulama. Ngapain didengerin? Ya? Gak usah melotot lah. Aku contohin kan. Emang matanya begitu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita bicara soal 212, what next? 212, what next? Apa berikutnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah viral yang cantik sekali, ya. Terjadi di pesantren Tebu Ireng. Selama ini pesantren Tebu Ireng keras bersuara menolak pemimpin non-muslim.
Nah, hari Jumat tanggal 11 bulan 11 kemarin, ya, Jarot, tahu Jarot nggak? Tahu nggak? Kalau makan mangga ada sisanya tuh. Tahu? Apa? Loh iya makan mangga gitu ada sisanya itu. Nah itu Jarot. Ya. Di orang Betawi kalau makan mangga kan sampai emploknya digaragot-garagot begitu kan. Itu bejarat namanya. Ya. Nah, itu datanglah ke pesantren Tebu Ireng. Datang ke pesantren Tebu Ireng. Mulanya Gus Solah, orang yang terkena santun, lu rekam nih. Lalu viralkan lagi. Lalu potong-potong lagi. Mau tahu jawaban saya? Preketek. Masa bodoh? Tak bodoh, teuing. Ya. Gus Solah bermaksud tidak mau menemui Jarot. Tapi kan tak elok lah kata beliau. Maka Musta'in Syafi'i jelang mengisi rutinan dari Rijalul Ansar di Masjid Al-Anwar Jombang. Akhirnya Gus Solah tetap menemui Jarot. Dan Gus Solah minta Kiai Haji Musta'in Syafi'i khutbah Jumat. Ini Kiai Musta'in dikenal sebagai pakar tafsir Quran ya, di pesantren Tebu Ireng yang sangat keras menolak pemimpin non-muslim. Dan tahu kan Jarot itu adalah wakil dan ya, jangan sebut nama ya, kecuali sebut Ahok. Kan bukan namanya. Bukan namanya kan? Ya nggak apa-apa dong sebut Ahok. Ya, ya Hoak ya, Ahok ya. Kalau saya sebutnya Chongli. Ya. Padahal sebelumnya bukan jadwal Kiai. Sebelumnya bukan jadwal Kiai. Ini sebagai pengantar, ya. Sebelumnya bukan jadwal Kiai. Nah, hari itu hari Jumat Kliwon, sementara jadwal khutbahnya itulah Jumat Wage. Ya. Maklum di sana masih lagi pahing pon Wage Kliwon masih berlaku. Dan di khutbah itu Kiai Musta'in menceritakan bahwa Al-Maidah 51 diawali dengan khutbah yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu." Beliau juga mengatakan ayatnya juga bersama dan ya ayyuhalladzina amanu juga untuk orang yang berpuasa. Al-Baqarah 83. Maka dengan santunnya Kiai itu berkata, jadi bagi kami umat Islam wajibnya memilih pemimpin muslim itu sama dengan wajibnya ibadah-ibadah yang lain seperti puasa karena diperintahkan depannya ya ayyuhalladzina amanu. Saudara, inilah sebuah potret sejuknya umat Islam. Tamu tetap diterima, tetap dihormati, tetap dijamu. Namun tidak mengubah sikap kita. Itulah kalau Islam sudah tersentuh di dada dan masuk ke dalam hatinya. Karena itu teman-teman sekalian, sekarang waktunya revolusi. Karena tidak ada aksi bela Islam yang keempat. Aksi bela Islam cuma ketiga dan berikutnya adalah revolusi. Ini di viral Ustadz, biarin. Ini live di Facebook ya. Lu gak bilang dari tadi. Tak bodoh, saying. Revolusi yang kita maksud adalah revolusi dagang. Revolusi dagang. Jangan beli roti yang aneh-aneh. Beli roti Guriana, Barliana yang didorong sama pedagang-pedagang. Ya. Tuh, jangan pesen mobil atau motor yang aneh-aneh. Ya, pesen yang punya di ujung gang aja panggil. Itu lebih, ya lu ngerti lah maksud gua lah. Itu lebih mensejahterakan. Ini revolusi. Revolusi akhlakul karimah. Revolusi akhlakul karimah. Revolusi jangan belanja dengan yang belakangnya mart itu loh. Belanja di warung sebelah. Ini sebagai pengantar, saya belum masuk kepada inti. Ya. Belanja pada warung sebelah. Karena itu lebih untuk memakmurkan masyarakat. Ini yang buat masyarakat kuat. Kenapa? Karena li'ilafi Quraisyin. Ilafihim
rihlatash syita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua itu pilar negara. Menjamin rakyatnya itu tidak lapar. Dan kalau semua, jazakumullah khairan katsir. Dan kalau semuanya belanja ke mereka, Masya Allah, menurut Wikipedia, yang namanya Mart itu, titik-titik Mart itu, jumlahnya sudah 2.100 waralaba. Kalau misalnya belanja 100 perak, apakah boleh untuk donasi? Ngomongnya kalem. Apakah boleh untuk donasi? Merem-merem dikit gitu loh. Kadang-kadang pakai melet donasi. Ya, kalau begini akhirnya kita bilang, oh ya nggak apa-apa deh. Itu kalau 100 aja rupiah. Misal 100 rupiah. Ya, 100 rupiah ada 2.100 waralaba. Kalau dalam 5 menit saja, misalnya ada 1.000 transaksi misalnya, kan ada 2.000 outlet, 2.100 outlet. 5 menit 1.000 mungkin dong. Ya, 1.000 transaksi, 100 rupiah saja. Maka dalam 1 jam 145 miliar rupiah per jam hanya dari kelebihan 100 rupiah. Bagaimana? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena itu revolusi dagang mesti kita lakukan. Revolusi akhlak mesti kita lakukan. Revolusi menghabiskan uang dengan cara yang benar sekarang mesti kita lakukan. Ya, revolusi belanja hanya dengan warung ini Rasulullah udah pesanin kok. Ya, apa kata Rasulullah? La tusahib illa mu'min wa la takun illa muttaqin. Jangan bersahabat akrab illa mu'min, kecuali sesama mu'min kata Rasulullah. Dan jangan makan makanan kecuali makanan yang bertakwa. Ini yang jual somai takwa enggak tadi? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah takwa, insyaallah. Bertakwa ini yang menjual. Yang jual somai di pesanan bertakwa insyaallah. Nah, ya saya belum makan, masa buka boleh cipin-cipin gitu ya. Nah, jadi saudara, inilah yang diperlukan. Yang dimaksud dengan revolusi berikutnya, revolusi seperti ini. Dan kalau umat Islam telah menampilkan akhlakul karimah yang sanggup menyentuh hati setiap orang, terutama orang yang berpenyakit hatinya, yaitu siapa? Orang mukmin sendiri. Yang menurut Al-Maidah 52 itu loh. Orang-orang yang berpenyakit hatinya. Dan kalau udah tersentuh, Masya Allah. Kata Ari Rasul gimana? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Cia. Masya Allah. Ya. Ada yang hafal lagu itu? Jomblo berarti. Baik, saudara sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita mulai materi kita, yaitu 212. What next? Refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi. Ada 20 keajaiban dalam 212. Antum harus tahu. Antum harus teliti sehingga masuklah itu ke dalam dada kita. Oh subhanallah. Hadza min fadli rabbi. Ini pertolongan Allah. Ini mukjizat. Ya. Antum harus temukan 20 mukjizat. 20 keajaiban yang terjadi pada tanggal 2/12. Ya. Yang sudah ketemu 20, kumpulkan, boleh pulang. Anak SMA mana ini? Ya, subhanallah. Ya. Nah, saudara, kenapa saya minta seperti itu? Agar tahu persis 212 itu adalah kalau bukan karena pertolongan Allah yang luar biasa, tidak. Kalau bukan atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu undang-undang dasar, saudara mesti hafal, pembukaan UUD.
Ya. Kenapa? Karena itu dasar negara. Menurut pasal 29 adalah apa? Negara berdasarkan Pancasila. Ngaji di mana Pancasila? Menurut pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Yang Maha Esa. Yang dimaksud Tuhan yang mana yang Maha Esa? Dari mana kamu tahu itu Allah? Pembukaannya yang menjiwai seluruh isi undang-undang. Dan pembukaan udah bilang apa? Dari awal. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masa nggak hafal tuh? Kamu diam aja tadi saya lihat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sekarang saya mau tanya, yang sebut Allah Maha Kuasa itu agama apa? Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan atas Yesus, bukan atas rahmat Sang Yang Widi. Bukan. Ya. Bukan berdasarkan ketuhanan Yesus. Bukan atas ketuhanan apa kalau yang lain sebutnya apa? Ketuhanan ya dewa gitu loh, dewata gitu loh. Bukan. Ya. Brahma, Wisnu, Siwa, bukan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Saudara sekalian, inilah dasar yang utama. Dasar yang utama bahwa kita bernegara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Karena itu tancapkan di hati. Tancapkan di hati. Kita bangga sebagai orang Islam yang paling pas dengan undang-undang dasar dan pembukaannya. Nah, sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat-mukjizat itu terus bertaburan. Saya minta satu orang mengungkapkan mukjizat itu sampai 20 orang berbicara di ruangan ini. Silakan siapa duluan? 1. Minta hujan, datang hujan. Subhanallah. 2 siapa? Saudara, kenapa pada diam? Jangan seperti anak TK. Hewan apa yang berkaki 2? Ayam, Bu Guru. Bebek, Bu Guru. Monyet, Bu Guru. Yang keempat udah bingung. Kamu apa? Ayo apa? Kamu apa? Kamu nggak tahu ya? Kamu nggak ngerti? Kamu nggak lulus. Padahal disebutin duluan. Itu akibatnya. Jadi apa? Baru cuma 1. Minta hujan, Allah kasih tunai hujan. Padahal bayangkan, kalau sekiranya itu tidak hujan dan ada orang yang batal wudhu, dan mungkin banyak yang batal wudhu, antrinya bagaimana? Keluar daripada shaf, lalu kemudian antri, sedang qomat ini udah berlaku. Masya Allah. Akibatnya apa? Telat sholat Jumatnya. Tapi karena sebelumnya langsung turun hujan, silakan berwudu. Kata Habib Rizik, kata Ustaz Bakhtiar Nasir. Wudu langsung kan ada hujan. Masya Allah. Wudu. Saya di atas mimbar. Di atas panggung. Saya turun. Ya, saya turun. Bukan mau ngulang wudu. Karena kayaknya waktu di atas panggung perasaan saya kentut. Makanya saya turun. Mau Jumatan gitu kan. Kayaknya begitu ya. Dan kayaknya dekat Ustaz Bakhtiar Nasir gitu ya. Makanya Ustaz agak begini-begini gitu ya. Saudara, betul.
Luar biasa antum. Silakan lagi. 20 saya minta. Ya. Kenapa? Subhanallah. Digembosin kita itu. Ya. PO bus nggak boleh jalan. Betul? PO nggak boleh jalan. Dari helikopter disebarin selebaran. Orang-orang yang susah melek dan orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, saya dapat viralnya, sebarkanlah segenggam garam di atas rumah Anda. Sebarkanlah, karena segenggam itu turut berjasa untuk menciptakan hujan yang lebat bagi penduduk Jakarta. Kurang ajar kan? Digembosin, di Bakahuni nggak boleh jalan, di mana-mana nggak boleh jalan, digembosin. Tapi, subhanallah, orang-orang Ciamis itu luar biasa. Nggak boleh jalan. Kenaon-naon. Kami jalan kaki. Tuh orang Ciamis. Top. Orang Ciamis. Dan yang dilarang banyak. Orang Madura juga dilarang. Nggak boleh jalan katanya. Nggak boleh jalan. Di stop bisnya. Orang Madura juga sopan. Nggak boleh jalan. Ya tak bakar. Sopan. Sopan banget. Kalau nggak boleh jalan, dibilang, busnya tak bakar ya? Nggak apa-apa kami nggak boleh jalan. Nggak apa-apa nggak naik bus. Tapi busnya tak bakar, boleh? Dia takut busnya. Jalan. Digembosin. Tapi subhanallah, tetap semuanya turun. Ya. Baru 2 mukjizat. Saudara mesti gali sampai tumbuh keyakinan yang luar biasa. Subhanallah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas 212. Ya. Lagi baru 2. Ya. Makanan, subhanallah. Bukan gratis, bayangkan. Ya. Waktu 4.11 saya belajar banyak dari 4.11 dan 2.12. Waktu 4.11 ya, ada makanan langsung ambil. Begitu ambil, ya nawarin lagi. Aduh, enakan itu. Itu nawarin lagi. Ya, enakan itu. Nah, di 2.11 saya berpikir, orang ngasih jangan terima dulu. Ustadz ini. Oh, iya. Ustadz itu. Oh, iya. Ustadz itu. Oh, iya. Banyakan ono. Alhamdulillah, terima kasih. Banyakan, ya. Tapi luar biasa. Betul sekali. Makanan berlimpah ruah. Tidak sampai ada kekurangan. Bahkan yang saya perhatikan, banyak orang yang ambil, bukan ambil untung, tapi dia bawa pulang untuk keluarganya. Ya, berkarung-karung, nggak tanggung-tanggung. Berkarung-karung. Subhanallah, entah siapa itu yang danai. Nggak ada. Masa dituduh satu orang dapat 500.000? Hah? Bagaimana cara pembagiannya? Siapa yang mau bagiin? Masya Allah. Orang Padang tersinggung. Nggak boleh jalan katanya. Nggak boleh jalan orang Padang juga kan. Bus ditutupin kan. Nggak tanggung-tanggung. Sewa pesawat. 1 pesawat disewa semua tuh. Luar biasa. Ya. Sampai ada yang diri gelantungan di pesawat. Subhanallah. Itu lebay. Baru 3 saudara. Refleksi. Ayo. Kita evaluasi. 4, wanita. Ukhuwah Islamiyah. Ini 4. Kompak semuanya, saudara. Masya Allah. Seperti perayaan Jakarta Fair. Kompak semuanya. Ini kalau Jakarta Fair ada stand kan? Ada stand ini, stand itu, stand yang mimi semua kumpul bakmi. Semua ini stand itu. Dan kita lihat kemarin semua kumpul. Ya, ada stand Nahdlatul Ulama, ada stand Muhammadiyah, ada stand AKL, FPI, apalagi Persis, Al-Irsyad, Jamiatul Khair, PUI, FUI, PII, banyak semuanya. Itu tanda ya, yang salafi, yang dituduh orang suka Wahabi, padahal nggak usah tuduh-tuduh seperti itu ya. Yang salafi, yang rambutnya panjang, yang katanya celananya cingkrang, semuanya kumpul karena semua kita muslimin. Dan kita lihat
Semua organisasi turun. Syiah enggak. Catat. Syiah tanggal 4 Syiah, bukan tanggal 2. Ya, tanggal 4 muncul kan? Muncul. Ahmadiyah enggak muncul tanggal 2, muncul tanggal 4. Ya, muncul tuh tanggal 4. Gerombolan itu muncul tanggal 4. Begundal itu muncul tanggal 4. Tanggal 2 enggak muncul. Ya. Lagi silakan. Luar biasa. Awan membentuk lapas Allah, Masya Allah. Ya, awan itu seperti apa menggembirakan kita. Seolah Allah menyaksikan. Allah nggak takut orang Jakarta nggak turun. Preketek. Kenapa? Al-Maidah 51, 52, 53, 54-nya memang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi, yang nggak turun di mata Allah ya murtad lah. Apalagi ngeledek. Apalagi ngatain. Man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahi biqaumin. Pasti Allah bangkitkan kaum. Allah bangkitkan kaum. Penduduk Jakarta, kalau lo nggak dukung, nggak apa-apa. Orang Cimahi Allah datengin. Orang Bandung, orang Garut, semua Allah datengin. Orang Aceh, Sumatera, Padang, Palembang, Kalimantan, Banjarmasin, semua Allah datengin, saudara. Ya, betul sekali. Ya, untuk menggembirakan. Allah nggak perlu dibela. Ya. Kurang ajar banget ngomongnya. Itu penggembosan. Sampai kapan? Sejak kapan Allah perlu dibela? Jangan kurang ajar. Kalau nggak ngerti ngaji, diam tuh bacot. Ya, nggak apa-apa tulis di Facebook, Twitter. Bacot lo tuh, gitu. Kalau dibilang kasar, enggak, itu bahasa Betawi. Bahasa Betawi emang bacot. Ya, nggak apa-apa. Ya. Tongor. Ya. Apa lagi? Cocot. Cocot ayam kali ah. Ya. Moncong. Ya. Nggak apa-apa, katakan itu. Allah yang perintah. Surat Shaf, surat 61, ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hei orang yang beriman, jadilah penolong-penolong Allah. Jadilah pembela-pembela agama Allah. Allah yang perintahin kok. Allah memang nggak perlu dibela. Selama itu ke Allah. Betul Allah Maha Kuasa. Tapi Allah suruh agar Allah lihat. Allah mau tahu. Allah mau tahu. Siapa yang jadi pembela Quran dan siapa yang menjadi penista Quran? Kok cuma 2, Ustaz? Iya. Tidak ada urusan netral dalam Al-Quran. Hanya ada 2. Pembela Al-Quran atau pencela Al-Quran. Tidak ada urusan netral-netralan. Yang netral, yang nggak turun, itu adalah orang munafik yang Allah gambarkan dalam surat An-Nisa 141. Silakan baca yang keras. Ini namanya teknik bicara. Tarik nafas. Pura-pura, coba silakan saudara baca. Udah capek ngos-ngosan. Ayo. 141 Al-Maidah. Anissa, silakan. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang terjadi pada dirimu. Ini orang sok netral nih. Orang yang netral, kasih An-Nisa 141. Dia menunggu-nunggu kejadian, dia menunggu-nunggu peristiwa, dia menunggu-nunggu kabar, ya. Terus فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. Kalau orang Islam yang mendapat kemenangan, orang yang netral ini langsung berkata, kan kami orang Islam juga. Kan kami bersama kamu. Dan begitu dong. Kita sama-sama coy. Ya. Terus. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kalau orang kafir yang menang, dia juga bilang, lupa sama jasa saya. Kan saya juga bagian dari situ. Tuh. Itu orang netral, saudara. Jadi jelas, tidak ada urusan netral dalam pembelaan Al-Quran. Karena di akhirat,
juga tidak ada netral. Yang ada sorga atau neraka. Nggak ada, gua tengah-tengah deh. Saleh, lo yang ngajarin. Mana ada tengah-tengah dalam Al-Quran, dalam di akhirat. Saya tengah-tengah aja, nggak sorga, nggak neraka. Bisa begitu? Kitab cuma dikasih dari kanan atau dari kiri. Nggak ada dari umben-umbenan. Nggak ada, saudara. Ya, betul sekali. Terima kasih. Mujizat berikutnya. Ulama dan umara bersatu. Ini mujizat bukan? Mujizat, selama ini susah banget. Menemukan Habib Rizik dengan Ustadz Bakhtiar Nasir aja susahnya setengah mati. Yang masing-masing punya jadwal, ya, bentrok tanggal berapa. Apalagi ditambah dengan mempertemukan dengan Agim. Repot lagi jadwalnya, apalagi dengan tambah Arifin Ilham. Apalagi dengan Kiai Misbah, apalagi dengan Ustaz Sabri Lubis, apalagi tambah lagi dengan Ustaz Zaitun Rasmin, apalagi dengan terus ustaz-ustaz itu. Kok serentak bisa? Dan pada saat itu datang Pak Tito yang tadinya, ini mujizat berikutnya. Mujizat berikutnya adalah Polri melarang, membiayai, memfasilitasi. Tuh mujizat tuh. Ya. Jokowi nggak mau ditemuin. Kemarin dia yang datang, subhanallah, luar biasa. Ini mujizat yang ke-7. Apaan? Silakan. Masya Allah. Nggak ada yang bubar. Yang bergerak mah ada. Dan lebay lo ngomongnya. Entar dihantam sama Ahoker, sama netizen. Nggak ada yang bergerak. Bergerak mah banyak. Nggak ada yang pergi. Nggak ada yang beranjak bangun. Semua duduk ikhlas. Ya, semua duduk ikhlas karena dia tahu hujan-hujanan itu sunnah. Sunnah. Ya, riwayat Ahmad, riwayat An-Nasa'i, itu berkah, saudara. Muslim kalau saya tidak salah juga. Berkah. Ya. Jadi ketika hujan, Rasulullah keluar dan membasahi itu tubuhnya. Sahabat bertanya, "Ngapain ya Rasulullah? Kok begitu?" Ini air yang baru diciptakan dari Allah. Ya, jadi kalau hujan keluar, saudara. Jangan sekarang malam-malam. Pas hujan keluar maskernya basah semua loh. Ya. Tapi hujan itu berkah. Ya, jangan takut. Kalau di rumah, apalagi sore jam 3, jam 4 belum mandi, hujan keluar mandi. Ya, jangan lagi kuliah di kampus hujan-hujanan, keluar mandi begitu itu efek masuk lagi. Ngapain lo? Sunnah. Ya, itu bukan pada tempatnya. Dan hujan itu menyuburkan. Siapa yang udah menikah tapi belum punya anak, sunnah sekali Anda berhujan-hujanan, itu menyuburkan kandungan. Ya, sunnah. Apalagi berdua sama suami Anda, sama istri Anda. Masya Allah. Biasanya itu belum pada nikah sih ya. Gua nggak mau cerita lebih lanjut dah. Ya. Baik, subhanallah, betul, itulah mujizat. Masih terus, ayo, saya belum, ini masih silakan. Salat Jumat terbesar nomor 8 ya. Salat Jumat terbesar sepanjang sejarah manusia. Belum pernah ada rekor Guinness Book of Record, apalagi rekor Jakarta, apalagi Indonesia. Belum pernah ada salat Jumat serentak sebegitu besarnya. Bahkan Mekah, bahkan Madinah. Ya, makanya kalau orang bilang kebangkitan Islam di Indonesia dulu merupakan rekayasa atau visualisasinya susah membayangkan, kali ini kita yakin sekali bahwa kebangkitan Islam abad yang ketiga adalah berasal dan berawal dari Indonesia. Takbir! Takbir! Saudara adalah saksi hidup yang nanti akan Allah tunjuk. Kenapa? Karena itu kalau Al-Maidah 50 dan 51 telah terjadi kemarin, sekarang sedang terjadi Al-Maidah 52 dan 53. Dengan perjuangan antum semua, insya Allah akan terjadi janji Allah, yaitu Al-Maidah 54 dan 55. 50 adalah hukum jahiliyah yang dikehendaki oleh mereka. 51, jangan angkat mereka sebagai pemimpin.
52 orang itu akan datang kepada yang dipimpin untuk minta perlindungan, minta fulus, takut bencana. 53-nya orang beriman mengatakan kepada mereka, kan kamu udah disumpah demi Allah, kok begitu? Habislah amal kalian. Itu dia yang sedang terjadi. 52, 53, 54 akan terjadi, yaitu Allah bangkitkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan 55 puncaknya, pemimpinmu adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu. Itu pertanda yang tegas dan nyata umat Islam umat Islam Indonesia ya adalah awal kebangkitan Islam yang berikutnya. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ukhti. Yang ke-9 itu mukjizat. Yang ke-10, kalau orang kumpul di mana-mana menyisakan sampah. Ya, buktinya Bhinneka, pawai Bhinneka itu Masya Allah. Dan berikutnya PKI juga banyak sekali. Loh, kok PKI Ustaz? Loh, kan parade kita Indonesia, disingkat apa? Iya, salah gue di mana? Ya. Betul gak sih? Ada yang salah? Betul tidak? Betul tidak? Halo? Pak Tito? Halo Pak Tito? Betul tidak? Kita mah cuma minta keadilan. Subhanallah. Agi mode. Ya. Saudara sekalian. Ya, itulah. Lagi, tadi udah ke-10 ya. Ya. 11. Kebersihan itu luar biasa. Dalam waktu 30 menit saja sejak peristiwa itu bening sebening-beningnya, bersih sebersih-bersihnya. Kenapa? Karena semua orang tanggung jawab. Ya, jangankan NKRI diinjak-injak, rumput aja kagak. Hebat gak tuh kalimatnya? Lo masukin di Twitter lo dong. Gambar orang lagi nggak injak rumput, tulis di bawahnya, jangankan NKRI kita jaga, rumput pun kita jaga. Masya Allah. Begitu. 12. 11. Jumlah peserta banyak. Tapi lihat, tidak ada satupun kerusuhan. Tidak ada satupun yang macam-macam. Andai kata Habib Rizik berkata, serbu. Andai kata Ustadz Bakhtiar Nasir berkata, bakar. Habis tuh Jakarta. Betul? Karena kita udah bawa korek. Bagi yang ngerokok maksudnya. Puntung aja gak ketemu. Subhanallah. Betul sekali. Itu bagian dari mukjizat. Allah tenamkan hati. Tidak ada, saudaraku, berkumpulnya manusia sebanyak itu, tapi tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Tidak ada. Hanya 12. Lagi. Ya. Satu komando. Ini adalah cuplikan dari peristiwa Al-Ulama'u Warasatul Anbiya. Cuplikannya di situ. Ya, semua umat dengar. Semua umat dengar. Ya, belajar dari peristiwa 411 ketika umat Islam itu jumlahnya banyak dan udah siap serang, tapi komando cuma satu. Sabar, tahan, sabar, sabar, semua sabar. Duduk, semua duduk. Ya, peluru itu luar biasa tuh. Tembakan gas air mata luar biasa. Nah, sebagian yang ingkar dengan ulama, yang nggak dengar kata Habib, yang nggak mau dengar kata Ustadz, itu akhirnya melakukan pemukulan kepada polisi. Ini karena nggak dengar, karena nggak taat ulama. Lagi, udah mulai malam. Terus, yang ke-13. Ya. Masya Allah. Oh, kita setel radio, ya, sampai Cempaka Putih. Allahu Akbar, ruku semua. Sami Allahu liman hamidah. Ya, tidak semua. Ujungnya sampai Cempaka Putih, saudara. Ya. Yang dari Tamrin, ujungnya sampai Bundaran HI. Hah? Duku atas. Subhanallah. Duku atas, Cempaka Putih,
yang itu petunjuk encelek tuh terus sampai sana masih. Teman saya agak telat itu. Dia mau keluar dari Blok M, udah mati di Semanggi. Ya. Teman itu cerita semuanya. Yang dari arah Cawang itu lewat Bepas, baru belokan Cempaka Putih, pasar, itu langsung mandek di situ juga, nggak bisa bergerak. Subhanallah, luar biasa ya. Bahkan teman saya baru sampai Keramat Jati, mandek. Ikan banyak banget soalnya pedagang ikan. Pedagang ikan banyak sekali, jadi nggak bisa jalan. Subhanallah. Luar biasa. Silakan lagi. Yang keberapa? 14. 20 baru berhenti. Ada sih kepeannya. Contekannya. Lagi silakan. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Habib Rizik tidak dijadwalkan untuk sebagai pembicara. Ya, tidak dijadwalkan sebagai pembicara. Sebentar saya angkat. Apakah Pak Jokowi telepon saya? Oh, bukan. Ini anak saya. Saya harus angkat. Halo sayang. Iya sayang. Sebentar lagi Pak pulang. Ya. Papa di Tebet. Tuh, diketawain loh. Ya, dah, habis ini Pak pulang. I love you. Iya sayang. I love you. Assalamualaikum sayang. Ya, saya harus angkat karena wahai orang tua, antum mengecewakan anak antum, haram. Rasulullah nggak pernah kecewakan, bahkan cucunya. Bahkan ketika sujud dijadiin perosotan punggung Rasulullah nggak pernah kecewakan mereka. Antum baru ditelepon aja terus nggak angkat. Mohon maaf sekali, dimanapun saya sedang berbicara, kalau yang nomor Aisyah atau Aliyah, saya harus angkat. Karena saya tidak mau sedikit pun mengecewakan dia. Bahkan kalau Pak Presiden telepon, belum tentu saya angkat. Karena nggak mungkin telepon saya. Pasti orang iseng gitu kan. Nggak mungkin ya. Ini live nih di Facebook, mengapa? Ya. Oke, silakan. Apa sampai mana tadi? Oh iya, ya. Itu udah disusun tuh sama Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Zaitun Rasmi. Pembicara yang ambil yang halus-halus gitu kan. Yang kalem-kalem pembicaranya. Ya Allah. Ya Rahman. Arifin Ilham. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arifin Ilham, kalem. Betul tidak? Kalem. Semua yang kalem-kalem. Udah disusun sedemikian rupa yang kalem-kalem. Yang galak-galak jangan disimpan dulu. Dan khotbahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI. Subhanallah, dia tidak datang. Akhirnya disepakati Habib Rizik lah yang jadi khutbah. Subhanallah, luar biasa. Mukjizat Allah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki pengen dengar khutbahnya seperti apa. Subhanallah. Malaikat pun menyambut, masyarakat umat pun menyambut. Coba setelah itu misalnya amma ba'du, dalam khutbah kedua Habib Rizik berkata, saudara sekalian, umat Islam yang masih mendengarkan suara ini, tolong habis ini bawa golok semuanya. Apa yang terjadi? Rata itu semua. Ya, subhanallah. Mana bisa dia ya? 8 juta umat Islam berkumpul satu masa. Ya, terima kasih. Terus kunut, masya Allah. Ya, cepat terus, lagi. Ya. Iya, ya, ada itu drone. Susah itu untuk membuat imam itu paling depan dan jangan sampai ada yang melewati imam. Di mana-mana banyak melewati imam, tapi lihat drone itu, satu imam di depan, belakang itu semua ke sini, kagak ada yang di depan imam. Dan bagaimana cara mengaturnya itu? Subhanallah.
Dahsyat sekali. Lagi. Biar kita mendapatkan iya, feel. Paham nggak lo? Biar mendapatkan rasa yang luar biasa dalam peristiwa 211. Silakan. Bendera bertaburan itu. Lagi silakan. Bendera Rasulullah. Ya. Ya, kalau biar diarah ya. Terus lagi silakan. Ya. Suasana kok tenang, sejuk, nikmat gitu ya. Mik itu loh. Ya, hanya satu dan semuanya orang itu mendengar. Hujan, tetap aja kita menikmati hujan, ya. Ada mik satu, saya disuruh orasi di belakang, saya pegang, kontak tuh saya setrum. Sampai gue kaget gitu ya. Itu mujizat bukan? Bukan, itu karena saya basah semuanya. Sehingga setrum. Ya. Bungkus pakai ini, baru pegang, baru bisa ya. Ya. Dan ada iseng lagi, ada yang lempar ke Facebook. Ustadz Haikal kesetrum, Masya Allah. Luar biasa itu ya. Lagi silakan. Kenapa? Indonesia dari ujung ke ujung semuanya putih, kompak. Biasanya yang namanya dress code pasti ada yang nyeleneh gitu kan. Tapi hari itu nggak ada yang nyeleneh, saudara. Nggak ada yang nyeleneh. Semua putih. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah ya, kalau ihram sudah kita tetapkan tanggal 14 Oktober ihram. Wukuf udah tanggal 4 bulan 11. Tawaf sudah tanggal 2 bulan 12. Berikutnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kalau itu dikehendaki ya bismillah. Ya. No, tunggu perintah saudara. Ya. Lagi silakan. Kenapa? Setiap upaya jahat selalu gagal. Biasanya orang untuk menghambat itu berhasil. Tapi lihat ini. Apapun udah dilakukan. Disogok pakai uang supaya jangan turun. Udah. Habib Rizik ditawarin tanah puluhan hektar. Udah. Ustadz Bakhtiar Nasir ditawarin miliaran. Udah. Yang begitu. Masya Allah. Araditum bil hayati dunia minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirah. Illa khalil. Agak ada artinya gituan semua. Digembosin udah. Pakai helikopter udah. Dilarang udah. Di stop udah. PO-nya kalau jalanin bisa diangusin udah. Dicabut izin trayek udah. Semua udah. Ya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Allahu Akbar. Lagi silakan. Duka berapa itu? Lagi. Menjadi viral sedunia dan sampai berhari-hari. Bukan cuma Indonesia. Menjadi headline semua negara sedunia. Coba bayangkan. Dan betapa tawaduknya Ustadz Bakhtiar Nasir. Diundang oleh banyak negara. Tapi dia nggak mau tampil. Ini Masya Allah. Ini Uwais Al-Qarni. Nggak mau tampil. Ya, kan kalau kebanyakan orang, mumpung tampil tuh. Saya suka perhatiin tuh. Walaupun para ustadz. Begitu mau difoto, girang. Loh beneran ini. Buat kritik kita. Beneran. Pengennya tampil gitu ya. Kelihatan, disorot gitu loh. Lah, kalau wala quwata billah. Buat apa sih? Ya, kalau giran foto, lihat, cropping, kirim, viral. Nih gue. Lah, kalau wala quwata illa billah. Yang kita inginkan itu, masyhur fis sama. Bukan masyhur fil ardi. Biarinlah mastur fil ardi. Yang penting, masyhur fis sama. Jangan sampai kebalikan. Masyhur fil ardi, tapi mastur fis sama. Amit dah. Derajat tertinggi itu adalah masyhur fis sama, mastur ardi. Itu tertinggi. Di bawahnya masyhur fis sama, masyhur fil ardi. Yang ketiga, mastur fis sama, masyhur fil ardi.
Yang paling parah, mastur fis sama, mastur fil ardi. Nggak enak banget itu. Ya. Dalam kepribadian, teori kepribadian, kita pertama kali dikenal. Boleh sedikit saya berikan motivasi? Untuk menjadi orang yang hebat, Anda perlu apa? Dikenal belum hebat, Mas. Dikenal bau. Enak gak loh? Enak gak? Dikenal bau, enak gak? Enak, dikenal belum apa-apa. Dikenal gak ada artinya. Gak ada artinya dikenal. Dikenal sembrono. Ya. Dikenal mulut jamban, gak enak. Dikenal congor liar, gak enak. Ya. Nah, kalau kita jadi pribadi yang dikenal baik. Naikin lagi sedikit menjadi orang yang setelah dikenal naikin lagi diterima. Diterima kehadiran kita. Kenapa? Karena kita wangi, karena kita rapi, karena kita sopan, diterima kehadiran kita. Karena kita nggak neko-neko, diterima. Itulah pribadi unggul. Lewat setelah kita dikenal sudah namanya, udah diterima, udah naik lagi dikit apa? Disukai dulu, Mas. Disukai. Kenapa? Karena dia membantu, karena dia nolong, karena dia gampang, karena dia orang buru-buru gitu loh, care, peduli. Terakhir, pribadi tertinggi adalah dipercaya. Dipercaya itu pribadi tertinggi. Dipercaya sebagai pemimpin, itu tertinggi. Dipercaya sebagai ketua GNPF, Masya Allah. Dipercaya oleh sekelompok orang jadi lurah. Betul? Betul? Dipercaya oleh lurah jadi apa? Wakil lurah. Orang dipercaya Pak Camat jadi apa? Wakil camat. Anda juga mau kenalan, pertama kenalan. Tapi pribadinya nggak asik, udah lupa, telepon. Delete kontak, ya, atau blok. Betul? Tapi begitu Anda dikenal, orangnya asik, diterima sebagai teman, diterima. Ternyata pedulinya banget. Disukai, itu udah pilihan. Kalau enggak assalamualaikum di WhatsApp, kayaknya kurang deh gitu. Baru naik dipercaya. Dipercaya itu udah ada ijab qabul. Dipercaya. Betul? Nah ini tips para jomblo. Jadilah orang yang dikenal dulu gitu loh. Dikenal, tampil. Nah, lalu diterima, kan membantu orang ringan tangan. Lalu dipercaya, minimal dipercaya oleh mertuanya kan? Betul? Walaupun tertipu berikutnya. Baik, inilah 20 mukjizat yang kita temukan dalam 212. Kalau begitu, what next? Betul? What next? Berikutnya apa? Berikutnya apa, saudara? Mari kita tadabbur ayat. Ya, mari kita tadabbur. Sebagai penutup dari jumpa kita. Saya mau agar mendapat berkah, agar malaikat rahmat turun meliputi kita, tolong baca yang bagus, yang suaranya indah, karena akan kita doakan bersama-sama. Ya, menjadi qari'ah, ya, yang dicintai Allah dan dicintai malaikat dan dicintai seluruh penduduk langit. Baca surat 9, 38 dan 39, 2 ayat saja. Tafadhol, saya menanti orang yang bersuara bagus sebagaimana Rasulullah minta dibacakan Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Sekarang tolong bacakanlah untuk kita semua surat Al-Taubah. Surat 9 atau surat Al-Bara'ah sama ya. At-Taubah 38. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Lanjut. إلا تنفروا يعذبكم عذاب ولا تضروه والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 9 Hijriah bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Kejadiannya tidak lama setelah perang Mu'tah. Mu'tah, bukan Mut'ah. Kalau Mu'tah, sebuah tempat. Kalau sekarang di Yordania, perbatasan Saudi dengan Yordan, Mu'tah. Dan kalau Mut'ah, perilaku laknatullah, orang Syiah. Mesti diingetin terus nih. Ya. Jangan sampai. Mut'ah. Ya. Mut aja ah. Gitu. Orang Mut'ah, mut aja ah. Mut atau mut? Mati. Ya. Mu'tah. Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah sebagai panglima. Kata Rasulullah, kalau beliau wafat, gantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far wafat, gantikan oleh Abdullah ibn Rawaha. Maka benar sekali. Zaid bin Harithah wafat. Disusul dengan Ja'far yang wafat nomor 2. Disusul dengan Abdullah ibn Rawaha yang wafat. Siapa yang dilawan? Romawi. Mau menyerang Rasul. Mau menyerang Madinah. Sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Terbesar pada waktu itu. Yaitu perang Mu'tah. Perang terbesar dalam Islam. 210.000 pasukan. Bersiap menyerang Madinah. Disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Karena apa? Karena ada satu orang yang wafat. Pembalasan Rasul sampai kayak begitu. Ya. Kehormatan umat Islam. Nyawa dibalas nyawa. Ya. Akhirnya diputuskan dengan musyawarah karena Rasulullah cuma pesan 3. Ternyata 3-3-nya wafat, syahid. Siapa yang memimpin berikutnya? Itulah orang baru lihat betapa piawainya memainkan pedang seorang yang bernama Khalid bin Walid. Panglima perang Mu'tah yang luar biasa, yang menebas semua sampai akhirnya ketakutan, lari tunggang langgang dan Islam mendapatkan kemenangan. Tapi Roma belum tumbang karena kejadiannya di Mu'tah. Romawinya belum tumbang. Ya, kejadian di Mu'tah. Nah, marahlah mereka. Maka mereka menyusun kekuatan tambahan dari pasukan Bizantium, Romawi Timur. Tambahan lagi dari pasukan Yahudi dan tambahan lagi dari pasukan Nasrani. Nah, mereka bertempur, mereka berkumpul untuk menyerang lagi. Nah, karena ini perang yang dahsyat, perang yang luar biasa, Rasulullah sendiri yang memimpin pertempuran itu, saudara. Usianya Rasulullah pada waktu itu 61. Memimpin peperangan. Inilah perang Tabuk yang terjadi tahun 630. 632 Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun 9. Tahun 11 beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa pada waktu itu? Subhanallah. Sebelum perang itu dikumandangkan, sebelum Rasulullah serukan 941. Ya, Taubah 41. Sebelum Rasulullah serukan.
Infiru. Sebelum serukan begitu. Ya. Pada saat itu sedang panennya. Sebentar lagi panen raya. Kurma sedang berbuah banyak. Sedang ranum-ranumnya. Besok mau dipetik. Coba. Allah telah menguji betul-betul keimanan para sahabat, saudaraku. Allah sedang menguji banget-banget. Luar biasa. Semuanya itu loh. Ya. Bayangkan itu. Sedang panen. Mungkin di hati sahabat itu ada, ya Allah, tunda ngapain sehari, ya? Betul nggak? Betul. Tunda ngapain sehari? Kenapa? Lagi mau panen ini ya Rasul. Lagi mau panen. Lantas kalau umpamanya kita turun, yang panen ntar siapa? Yang panen siapa kalau kita turun? Ya? Bisa kelaparan setahun. Pikirin. Bisa kelaparan ya setahun. Kenapa? Karena kagak ada yang petik itu buah-buahan kami. Anggurnya kagak ada yang petik. Kurmanya kagak ada yang petik. Semangkanya, delimaknya, subhanallah. Ini bagaimana nih? Tanggung dong. Betul? Betul? Allah turunkan surat At-Taubah. Ayat 38. Allah senggol hati para sahabat Nabi. Apa itu? Senggolan Allah sebagai asbabun nuzul terhadap perasaan sahabat pada waktu diperintahkan perang. Bizantium. Kalau tunda sehari 2 hari juga dia belum sampai. Betul? Belum sampai. Emang naik pesawat? Kan jalan kaki sebagian besar. Dia belum sampai. Rasulullah sendiri menyongsong perang Tabuk itu 10 hari aja belum nyampe. Hari ke-20, hari ke-30 baru ketemu musuh. Ya. Allah sentil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ard. Hai orang yang beriman. Ma lakum, kenapa sih kalian? Sama ini. Mungkin minggu depan ada seruan dari Habib Rizik. Mungkin minggu depan ada seruan dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Saya mengingatkan sebelum itu diseru. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ard. Kenapa ketika kamu diseru idza qila lakum unfiru fi sabilillah, ketika diseru untuk turun, untuk berjuang di jalan Allah, untuk membela Al-Qur'an, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard. Kamu kok lebih senang diam-diam aja? Hah? Lebih senang dengan pekerjaanmu? Lebih senang nggak di PHK? Takut dikurangin gajinya? Nggak boleh, takut jadi pengangguran? Hah? Sama ini. Ini sejarah yang berulang. Di perang Tabuk juga begitu. Sahabat ragu-ragu, ninggalin panen jangan nih. Nanggung, kan mau panen. Kalau nggak dipanen sekarang busuk itu buah-buahan. Bisa kelaparan setahun. Dan kemungkinan juga tahun berikutnya. Kenapa? Karena habis dipetik mesti tanam lagi. Betul? Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ard. Ya, Allah tanya, masih ayat yang bersama. Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Enggak ada artinya, kata Allah. Enggak ada artinya kehidupan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Kagak ada artinya. Jadi ini sengaja saya sampaikan sebelum diserukan. Sengaja saya sampaikan sebelum diseru untuk turun, saudara. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah lebih senang dengan kehidupan dunia? Fama mata'ul hayati dunya illa sama mataul hayatnya filah illa qalil. Kagak ada artinya, saudara. Maka diseru. Sebelum itu seruan datang, hafalin itu ayat. Hafalin. Kenapa kalau nggak turun? Ayat berikutnya tadi dibaca. Kalau nggak turun bagaimana? Illa tanfiru. Kalau kamu nggak mau ikut, nggak mau bela Nabi,
enggak mau bela Islam, enggak mau bela Quran, illa tanfiru yu'azibukum azaban alima. Akan Allah azab dengan azab yang pedih. Apakah azab itu berupa air dari neraka turun? Bukan. Apakah azab itu sungai-sungai berubah menjadi api? Bukan. Apakah azab itu gunung yang mengeluarkan lahar? Bukan. Tafsirnya mesti lihat hadis. Itu tafsir Ibnu Katsir. Lihat hadis Nabi. Apa yang dimaksud dengan azab dunia itu? Kalau tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Nabi? Allah akan angkat pemimpin. Itu azabnya. Barang siapa yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan angkat seorang pemimpin bagi kalian yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Coba menindas kalian, saudara. Ya. Dari tangannya menindas kalian. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala tuh kan dimatiin. Modus. Saudara sekalian, ya, ini loh. Illa tanfiru. Kalau nggak mau membela, nggak mau turun, nggak mau berjuang, yu'azibukum azaban alima. Kata Nabi, siapa-siapa yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan angkat seorang pemimpin bagi kalian dan dari tangannya akan menindas kalian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Dulu Spanyol 800 tahun di tangan umat Islam. Ya, 800 tahun di tangan umat Islam. Umat Islam sangat toleran, sangat tasamuh, sangat mengizinkan. Oh, boleh. Siapa saja boleh. Karena kita mengerti toleransi. Ternyata yang kejadian yang diangkat adalah Raja Philip III. Ketika Raja Philip III menguasai Spanyol, apa balasannya? Orang Islam semuanya dibunuh atau masuk Kristen. Langsung habis umat Islam di Spanyol. Setelah 800 tahun hidup damai tentram di bawah kekuasaan Islam, saudara. Ini saya pesankan, ini hati-hati. Jangan jauh-jauh. Kemarin Bosnia Herzegovina damai tentram ratusan tahun. Umat Islam mengizinkan semuanya toleransi. Akhirnya naik Slobodan Milosevic sebagai pemimpin. Dan apa jadinya? Ketika Slobodan Milosevic 8 juta umat Islam dibantai. Saudara sekalian, ini umat Islam yang mayoritas, kalau ternyata masih pelangak, pelongok, masih melanggar firman Allah, masih lebih senang hukum jahiliyah dengan mengangkat orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, bukan satu kemustahilan. Apa yang terjadi di Spanyol terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi di Bosnia terjadi di sini. Kenapa? Karena rela dipimpin. Allah tahu hati mereka. Yang diucapkan itu dengan hatinya lebih busuk, kata Allah Subhanahu wa taala, di hatinya. Dia bermaksud jahat dengan kalian. Innallazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi kamu dari jalan Allah. Dan ayat yang lain memberikan kegelapan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zuluman. Al-Baqarah 256 dan 257. Saudara, illa tanfiru, kalau enggak mau turun, yu'azibukum azaban alima, akan Allah beri azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a. Dan akan Allah ganti kalian. Tuh, Allah ganti. Jadi Allah janji sering sekali di beberapa tempat, kalau nggak mau Allah ganti kaumnya. Contoh generasi 554 yang akan dibangkitkan. Contoh lagi ini At-Taubah ayat yang ke-39 ya. Gampang ingetinnya 939. Wah, cakep angkanya 939. Keren ya. Tuh, itu dia. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a. Enggak ada itu. Allah akan ganti kaum itu. Dan kaum itu enggak bakal bisa menyakiti hati. Allahu la yahdil qauma zalimin ya. Apa? Ayat berikutnya? Yu'adzibkan awzan alima wastabil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir.
Ayat berikutnya. Kalau kamu tidak mau menolong, Allah yang akan menolong. Ayat berikutnya. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, turun, bela Islam, bela Quran, bela Rasulullah. Infiru khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini loh. Infiru khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan bokeh maupun dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan mau diancam atau dalam keadaan diizinkan. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwal turun juga saudara, karena tanpa amwal kagak jadi. Ya, nggak pakai amwal, turun 8 juta orang, nggak pakai speaker, siapa yang dengerin? Betul? Nggak pakai amwal, turun 8 juta orang, mau makan pakai apa? Nggak pakai amwal, nggak pakai tempat wudhu, tempat toilet, mau bagaimana? Mau seperti DPR, MPR tahun 98, ya? Saya ikut waktu itu, ikut turun, dan saudara, Masya Allah, kita duduk di situ sehari, 2 hari itu, mohon maaf ya, banyak banget tinja, di sudut-sudut tuh banyak tai, pada berak di situ, bagaimana coba? Iya, beneran. Tahun 98 saya jadi dosen di 8 universitas. Tahun 98 pada waktu kerusuhan itu. Berjuang habis-habisan untuk ya jangan turun. Jangan turun itu. Akhirnya nggak bisa. Semuanya turun. Ya udah, dosennya juga ikut. Ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Akhir kalam, saudaraku sekalian dimuliakan Allah, jangan lupa seruan itu akan datang. Apakah seruannya untuk turun? Apakah seruannya untuk jamarat? Apakah seruannya untuk damai? Apakah seruannya untuk revolusi akhlak? Apakah seruannya untuk revolusi dagang? Apakah seruannya untuk hanya membeli produk-produk dalam negeri saja? Untuk menambah kecintaan kepada produk dalam negeri saja? Apakah seruan itu hanya untuk membela untuk kekuatan bangsa? Apakah itu seruannya? Wallahu alam bisawab. Tapi tolong apalkan ayat itu. Tujuannya apa? Ketika itu seru, kita prinsip wala yakhafu laumatal laim. Enggak takut dengan celaan orang yang mencela. Enggak takut dengan maki-maki orang yang memaki. Enggak takut dengan ancaman orang yang mengancam. Insya Allah kita semua, Masya Allah. Saya ulangi lagi perkataan Habib Rizik. Andai kata ada 1 orang Habib terbunuh, insya Allah dengan izin Allah 1000 Habib akan Allah bangkitkan. Apabila ada 1 saja ustaz terbunuh, insya Allah 1000 ustaz akan Allah bangkitkan kembali. Andai kata ada 1 orang guru terbunuh, Allah bangkitkan 1000 guru. Saudara, antum, apabila antum terbunuh, insya Allah akan Allah bangkitkan 1000 pemuda lagi untuk membela kejayaan Islam. Karena janji Allah, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru. Saya pasti terjadi. Saudaraku, apakah kita siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela Nabi? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Inilah ya yang merupakan semangat untuk kita, bukan semangat untuk menurunkan. Ingat, kita tidak mau menurunkan pemerintah yang sah, karena juga itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita hanya mau minta keadilan semata. Orang yang menista Al-Quran harus dihukum, bukan dipenggal kepalanya, saudara, bukan dipotong kaki tangannya, saudara, bukan dibunuh, saudara, bukan. Orang itu telah fakta melanggar pasal 156, dan kita mohon demi ketentraman, demi persatuan, demi terciptanya kondisi yang kondusif seperti dulu kala, harus ditangkap orang itu. Coba pikirkan, kalau umat Islam rame-rame menuntut supaya orang itu ditahan, ternyata orang-orang yang hatinya busuk, yang berpenyakit, yang membelanya itu rame-rame mendukungnya. Akhirnya yang bela, yang mendukung
saling berhadapan. Ini akan terpicunya disintegrasi bangsa, saudara. Disintegrasi bangsa, gara-gara satu orang mengorbankan negara ini, gara-gara satu orang mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirajut oleh para pahlawan dan para pendahulu. Cuman gara-gara satu orang itu, kita tidak mau bermain-main soal ini. Kalau penista Al-Quran tidak ditangkap, maka besok-besok ada lagi orang yang menista Al-Quran lagi. Oh, itu kan ketelepasan. Kalau ketelepasan sekali, nggak usah 4 kali, Bahlul. 4 kali dia ngomong begitu. Bahkan di bukunya ditulis. Ini orang musuhan banget sama Al-Maidah. Kenapa sih? Sama Al-Maidah dibilang, jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah 51. Yang lain, jangan mau. Jangan jadi pengecut karena berlindung di Al-Maidah 51. Jangan jadi penakut karena berlindung. Ini musuhan banget sama Al-Maidah 51 ini orang. Kalau nggak ditangkap, akhirnya apa? Nanti ada lagi orang yang mencela Al-Quran. Nanti umat Islam marah. Kalau umat Islam marah, akan kaget semuanya. Kalaupun tidak marah, nanti ada lagi orang Islam balas. Jangan mau dibohongin pakai Yohanes 14. Jangan mau dibohongin pakai Lukas, Markus, Matius. Jangan mau dibohongin pakai surat Kejadian. Akhirnya apaan? Saling caci maki antara agama. Persatuan dan kesatuan yang sudah dirajut oleh para pahlawan, oleh menyatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, disatukan oleh Pancasila, akhirnya berantakan. Berantakan gara-gara satu orang. Ini yang kita nggak mau, saudara. Umat Islam bukan marah dia jadi pemimpin. Di negara kita, kalau dia jadi gubernur, ya silahkan. Kita mengajak jangan sampai terpilih. Kalau terpilih, apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Tapi yang kita minta, kagak ada urusan sama pilkada atau pilkadal, kagak ada urusan. Yang kita minta adalah orang itu mencela Quran dan kita menuntut supaya dia dihukum, gitu aja. Karena kalau tidak, saling mencela antar agama. Nanti jangan mau dibohongin pakai Injil, jangan mau dibohongin pakai Weda, jangan mau dibohongin pakai Tripitaka, jangan mau dibohongin, nanti jangan mau dibohongin pakai Pancasila. Bubar ini agama, bubar ini negara. Paham, saudara? Paham, saudara? Itulah sebabnya kita cinta NKRI. Kita tidak mau menurunkan pemerintah yang sah. Kita justru menyokong Pak Jokowi, ya, kita sokong, kita bela, kita doain supaya dia kuat untuk menghalau komunis yang sudah mulai menggerogoti. Kita doain biar dia tegas untuk menyingkirkan orang-orang pembisik-pembisik yang suka membisikkan hal-hal yang aneh buat dia. Dan kita support beliau sampai pemilu yang berikutnya. Cuma 1 periode aja. Dan kelamaan ngapain? 2 periode, capek, keles. Ya. Baik, demikian saudaraku. Ada yang bertanya? Enggak ada, terima kasih. Oh, ada. Tafadhol, 1 atau 2 pertanyaan. Menurut Anda, Haritanu orang yang ahli Quran bukan? Dia santri bukan? Dia orang mustami' bukan? Dia orang muhibban bukan? Jadi pengikutnya sama, tunggulah kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Ini Rasulullah yang bilang, Fatahluk akan celaka. Apalagi ada orang ngajarin Quran tidak, belajar Quran tidak, mendengarkan Quran tidak, cinta Quran tidak, mencela Quran iya, menista Quran iya, terus didukung jadi pemimpin. Pale lo bumenyan. Kurang ajar itu. Mencela, mengajarin tidak, cinta tidak, ngajarin tidak, belajar tidak, mencintai tidak, menghina iya, nista iya, terus didukung jadi pemimpin. Di mana imannya? Begitu ya? Alhamdulillah. Ini kalau nggak kelar-kelar jam 1 kita baru bubar ini. Saya besok subuh ada jadwal untuk menyampaikan lagi. Akhir kalam, mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh enggak saya minta penutup sebagaimana penutupnya anak-anak pengajian. Anak-anak kecil yang suka ngaji ya. Waktu dulu model Betawi tempo dulu. Ya, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Sekarang sudah beda zamannya. Ya. Apa tuh? Ayo.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi firli warham Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.